Ibrahim dari Maria. Ada di sini Muhammad Al-Bagir, Ja'far Shadiq, ada Imam Ali, Zainal Abidin, ada Ali bin Hussein, ada Sayyidina Hasan, putra keturunan Nabi di sini. Ada Imam Malik di sini. Ada kurang lebih 10.000 sahabat yang dikebumikan di kuburan di sini. Dan Nabi sangat mencintai kota Baqi ini. Sering Rasulullah SAW menziarahi Baqi Al-Gharqad dan mendoakan mereka karena perintah dari Allah untuk mendoakan ahli kubur Al-Baqi Al-Gharqad. Seringkali Rasulullah SAW menziarahinya siang bahkan juga malam. Dalam riwayat fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, Sayyidah Aisyah tidak menemukan Rasulullah di kamarnya. Ternyata di malam itu Nabi berdiri dan mendoakan ahli Baqi di saat itu, dan itu malam istimewa. Akhirnya banyak berdoa Nabi di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di Baqi Al-Gharqad ini adalah kuburan yang juga kata rawi disebutkan awal man yunshaq al-gabar, kuburan yang pertama kali akan terbuka dan keluar adalah kuburan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali nanti manusia ketika hari kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yang akan dibangkitkan pertama kali adalah Nabi kita. Kemudian disusul dengan ahli Baqi. Ribuan sahabat dikuburkan di sini. Dan ini adalah istimewa. Dikuburkan di kota Madinah adalah hal yang istimewa. Di dalam hadis, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut fa inni ashfa'u liman mata bil Madinah. Siapa yang bisa mati di kota Madinah, maka matilah. Karena aku akan memberi pertolongan syafaat bagi orang yang mati di kota Madinah. Banyak ulama yang menginginkan dan berharap meninggal di Madinah dan berharap dikuburkan di Baqi. Karena dapat persaksian khusus yang mati di Madinah dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita doakan antum semuanya berkah umur, panjang umur, dan husnul khotimah gitu ya. Nah, husnul khotimah kapanpun dan dimanapun itu, yang penting meninggalnya adalah husnul khotimah. Dan kuburan Baqi ini adalah kuburan yang istimewa kata Habib tadi. Nanti dia bangkit pertama kali setelah mengikuti bangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kebangkitan. Kuburan yang lain menyusul entah kapan, di Jember entah kuburan nomor berapanya itu. Tapi yang Baqi ini adalah yang istimewa. Banyak a'immah di sini, banyak keluarga Nabi, zaujat Nabi, istri-istri Nabi juga dikuburkan di sini banyak. Ma'ada Sayyidah Khadijah dan Maimunah. Kecuali Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah, itu Sayyidah Khadijah di Ma'la di Mekah sana, ya. Yang lainnya istri-istri Nabi banyak dikuburkan di sini. Kalau kita lihat jarak antara pusara Nabi dengan Baqi sangat dekat sekali. Jadi Nabi sering, kurang lebih berapa, 100-200 meter, sering kali Nabi menziarahi kuburan Baqi dan mendoakannya. Dan menziarahi kuburan Baqi adalah anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa ambil? Satu, kita ziarah kubur dianjurkan oleh Nabi dalam hadis, ziurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Menziarahi kubur bukan untuk selfie. Menziarahi kubur bukan hanya untuk melihat keliling-keliling saja, tapi untuk ngingetin kita ke akhirat. Bahwa kita yang hidup juga akan mati dan akan dikubur, akan ditanam. Kita yang hidup sekarang sehat juga akan mati. Nah, itu semuanya yang harus kita pikirkan ketika ziarah kubur. Bukan memikirkan hal yang lain, bukan sibuk yang mau selfie dan semacamnya. Jadi tolong di selfie dengan hatinya. Lihat batu nisan, yang kaya, yang miskin, yang bertahta, yang biasa, semuanya hanya tinggal tumpukan batu nisan dan rata semuanya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu akhir dari cerita hidup manusia. Kita pun calon untuk menjadi orang yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, yang tersisa dari hidup perbaiki. Janji kalian selama di Madinah diajari soleh, berbuat baik, diajari banyak ibadah. Janji di sisa umur untuk menjadi orang yang baik dan soleh. Latihan kita sholat 5 waktu yang tepat waktu di Nabawi ini, praktekkan di sisa umur hidup kita. Bukan hanya di Madinah sholat tepat waktunya, bukan hanya di Mekah Madinah, tapi sepulangnya di sana kita harus membawa oleh-oleh ini ke keluarga kita, melebihi oleh-oleh baju, pakaian, minyak, oleh-oleh yang terbaik kita jadi panutan mereka. Sholat tepat waktu. Kalau bapak dan ibu menjadi panutan untuk anaknya, atau kalian siapa saja hadir menjadi panutan untuk tetangganya.
Jangan lagi meremehkan sholat, jangan lagi ngentengkan sholat, jangan lagi kita ini sibuk dengan dunia usaha kita dan kita lupa untuk meninggal dunia seperti yang kita ziarahi. Kalian sudah tahu sendiri, setiap sholat diumumkan sholat atas mayit, sholat atas mayit, hampir 5 waktu. Ada pengumuman orang mati yang kita sholati, betul? Nah, itu adalah sebenarnya adalah ibrah, pelajaran kepada kita agar kita semuanya juga bersiap-siap untuk menghadapi itu semuanya. Yang meninggal di Madinah luar biasa, sangat istimewa, dan di antara kita berharap kita juga menjadi orang yang diberikan keistimewaan meninggal dunia di tempat yang suci dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya tutup, dulu ada orang dari negeri Syam. Orang ini memaksa diri untuk ke kota Madinah karena rindunya sangat memuncak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan segala yang dia miliki, pas-pasan ongkosnya datang ke sini. Nyampe di sini, dia ziarah ke makam Nabi, dia tidak punya tempat tinggal karena uangnya pas-pasan. Apa yang dia punya? Hanya seadanya. Dia iktikaf di masjid dan dia berjanji tidak akan pulang ke negaranya. Dia ingin bertetangga sama Nabi sampai di alam barzakh, bukan hanya di dunia. Akhirnya waktunya sudah habis, iqomahnya mau habis, dia diusir, harus pulang, dipulangkan sama pihak surta di sini, kepolisian di sini. Tidak mau dia, ditarik sampai orang ini menangis, dan kalau memang saya harus pulang, saya mau minta izin untuk menatap Qubbatul Hadra, kubah yang hijau, minta izin pamit ke Rasulullah SAW. Di dalam pamitnya dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah namu ke panjenengan, saya sudah janji saya tidak mau pulang, saya mau tetanggaan sama jenengan ya Rasulullah, sampai di alam kubur, jangan pulangkan saya mau tetanggaan dengan jenengan ya Rasulullah. Ketika doa kayak gitu, karena tidak sabar orang ini langsung jatuh, tersungkur, dan mati waktu itu juga. Meninggal dunia saat munajatnya, sampai akhirnya dia dimandikan dan dikafani dan dikuburkan di baki ini, dan terkabulkan hajatnya. Dia meninggal dunia di sini dan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya, cinta yang dimiliki oleh umat ini akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi dia terkabulkan hajatnya dan bertetangga dengan Nabi, hanya jarak beberapa meter dengan taman sorga, Raudhah min Riyadil Jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang jangan pernah berpikiran ziarah ke makam Nabi atau ke Nabawi dianggap biasa. Saya sudah sampaikan, menziarah dalam hadis, man zara qabri, man zarani ba'da wafati, faka'annama zarani inda hayati, atau kama qala Rasul. Ziarah kepadaku saat setelah meninggal dunia sama dengan ziarah kepadaku saat hidup. Jadi jangan hanya lihat megahnya Nabawi, jangan hanya lihat besarnya masjid, empuknya karpet, tidak. Ketika masuk ke Nabawi, nyabis ke Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, apalagi ngucapin salam, berziarah, seakan-akan kita berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga takdir pertemuan ini membuahkan pertemuan yang kembali nanti di sorga Firdaus dengan Nabi Muhammad SAW. Yakinlah, senakanlah akalnya kita, sekotor-kotornya kita, jika kita tanamkan harapan yang dalam, yang sungguh-sungguh ingin kumpul sama Nabi, harapan itu akan didengar, dan dalam waktu yang dekat insya Allah kita semuanya akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati dan ibadah yang ada di sini, dan kita insya Allah menjadi orang tamu yang dibanggakan oleh tuan rumahnya. Tetap jaga adab, tidak boleh angkat suara di masjid, di Nabawi, menjaga adab, karena ini kotanya Nabi Muhammad SAW. Bebatuan yang ada di sekitar, udara yang ada di sekitar, apapun yang ada di sekitar Nabawi adalah alam dan tempat yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus pasang prasangka yang baik dengan segala yang ada di Madinah, karena semuanya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Melihat kubah hijau, ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitulah pencinta akan selalu ingat dengan apa saja yang berhubungan dengan yang dicintainya, terutama dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah setelah umur panjang dalam takwa dan taat,
dan semoga kita semua kumpul lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita melanjutkan ke tempat yang lain, yaitu di Masjid Ghamamah, berjalan kaki sambil baca tasbih, tahlil, tahmid, baqiyatus shalihat, dan juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan kita lanjutkan perjalanan kita. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.